Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Baik bukan? Kali ini anak-anak kelas 6 akan belajar materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah anak-anak, tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan bagi manusia yaitu 1. Sebagai sumber makanan. Yang kedua, tumbuhan bermanfaat sebagai penghasil oksigen. Manfaat tumbuhan yang ketiga adalah pengikat air tanah. Manfaat tumbuhan keempat sebagai peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Manfaat tumbuhan bagi hewan antara lain sebagai sumber makanan atau sumber energi bagi hewan. Sudah jelas anak-anak? Sekarang Bu Guru punya teks cerita, silakan disimak ya. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Dari teks tersebut, carilah ide pokok dari cerita itu. Anak-anak pasti masih ingat kan apa itu ide pokok? Ya, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok disebut juga gagasan utama. Ide pokok biasanya terdapat di awal paragraf, di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Biasanya kebanyakan ada di awal paragraf. Ide pokok pada paragraf tersebut adalah Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Sekarang anak-anak carilah ide pokok dari bacaan ini. Silakan dikerjakan di buku tugasmu ya. Salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah jagung. Jagung berkembang biak dengan cara generatif.
Sekarang amatilah bagian-bagian bunga di samping. Bagian-bagian bunga terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, bakal biji, benang sari, mahkota, kepala sari, tangkai sari, putik, kepala putik. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ada 4 jenis penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan dibantu oleh hewan. Kedua, penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Yang ketiga, penyerbukan yang dibantu oleh air. Keempat, penyerbukan yang dibantu oleh angin. Sekarang, manfaat perkembangbiakan generatif. Yang pertama, tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat. 2. Biaya yang dikeluarkan relatif murah. Umur tanaman akan lebih lama. 3. Dapat menghasilkan varietas-varietas baru, misalnya dengan cara menyilangkan. Anak-anak, bunga yang indah tidak hanya tumbuh di Indonesia, tetapi juga di negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga kembang sepatu bisa digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga sepatu disebut dengan bunga raya dan dijadikan sebagai bunga nasional. Anak-anak tahu kan bunga kamboja? Bunga kamboja sering digunakan pada acara tari di Bali. Bunga kamboja juga terdapat di Laos. Di Laos, bunga kamboja digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Indonesia, Malaysia, dan Laos adalah negara yang hidup berdampingan. Meskipun ketiga negara ini berbeda, tetapi memiliki persamaan, yaitu sosial dan budaya. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Kita tahu anggota ASEAN ada 10. Ini adalah negara-negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia. 2. Singapura. 3. Malaysia. 4. Brunei Darussalam. 5. Kamboja. 6. Thailand. 7. Vietnam. 8. Laos. 9. Myanmar. 10. Filipina. Pertama, Brunei Darussalam. Desa terapung namanya Kampung Air. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Malaysia. Malaysia memiliki patung Dewa Murungga yang terletak di Batu Chaves. Malaysia memiliki kota bernama Jamestown di Penang, Malaysia. Musik tradisionalnya dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Filipina.
Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Tarian masyarakat Filipina bernama tarian Tinikling. Kamboja. Candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Selanjutnya adalah Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Pakaian tradisional Myanmar disebut longyi yang mirip sarung Indonesia. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Vietnam. Permainan tradisional anak Vietnam adalah menangkap jangkrik. Baju khas Vietnam bernama áo dai atau baju panjang. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik loh, kayak kita ya. Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos ini terkenal sabar dan sederhana loh. Terkait ajaran agama Buddha yang dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau. Ini seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Kalau kita pakai tangan ya bola voli. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Saat itu semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Upacara sakral pemberian sedekah disebut dengan Saibat. Singapura. Lambang negara Singapura yaitu Merlion. Kalian tahu kan Merlion? Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Kata Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Thailand. Satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Cerita nasional Thailand yaitu Ramakien. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Karena itu, tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak sekalipun. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea. Disajikan dingin. Wow, segernya. Jadi pengen. Nah, semua sudah saya kupas. Sekarang, bagaimana dengan kehidupan dan budaya Indonesia? Coba diskusikan budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa anak-anak.